gini? Di mana ini? Jangan-jangan aku ada di dunia animasi. Mumpung ada di sini, siapa yang belum tahu 3 legenda animasi? Ya, katanya anak film dan animasi. Kok belum tahu sih? Sini aku kasih tahu. Wait! Halo, kembali lagi dengan aku, mahasiswi Prodi Film dan Animasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 3 legenda animasi. Yang pertama ada Fantagorisme, yang kedua ada Felix the Cat, dan yang ketiga adalah masa kejayaan animasi. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, yuk kita kenalan sama kakek buyutnya kartun, yakni Phantasmagorie. Phantasmagorie berasal dari bahasa Prancis, yakni Phantasmographe, yaitu proyektor kuno atau yang kita kenal sebagai lentera ajaib, yang lagi hits di pertengahan abad ke-19. Nah, Phantasmagorie ini sendiri merupakan karya dari Emile Cole, yaitu animasi yang digambar tangan frame by frame. Nah, film ini penuh dengan transformasi bentuk dan kabarnya ini adalah semacam penghormatan untuk gerakan seni incoherence yang saat itu sudah mulai dilupakan. Nah, seperti yang aku bilang tadi guys, bahwa karya animasi Emile Cole ini merupakan kartun pertama. Jadi, tekniknya gimana nih? Nah, teknik yang digunakan adalah beliau menggambar dengan tangan, frame by frame. Jadi dia menggambar semua bingkai di atas kertas lalu direkam. Jadi filmnya terlihat seperti dilukis pakai kapur di papan tulis. Nah, pengerjaannya sendiri super singkat, dari bulan Februari sampai Mei atau Juni tahun 1908. Jadinya cuma sekitar 2 menit saja. Tapi dia menggunakan 700 bingkai gambar. Nah, kemungkinan nih beliau terinspirasi dari gaya film humorous Passes of Funny Faces karya G. Stuart Blackton pada tahun 1908. Nah, filmnya itu sendiri jadi menggambarkan manusia lidi, lalu bertemu dengan hal-hal unik, lalu udahlah kalian lihat sendiri deh. Nah, yang kedua kita bakal ketemu sama bintangnya animasi, yaitu Felix the Cat. Siapa sih Felix the Cat? Dia adalah kucing hitam antropomorfik yang bertingkah seperti manusia dengan ciri khas badan hitam, mata putih besar, dan senyum super lebar. Nah, alur ceritanya itu surreal dan aneh. Tapi Felix langsung jadi karakter kartun yang paling terkenal di masanya. Sedunia malah. Nah, siapa sih penciptanya? Nah, ini masih jadi perdebatan. Ada yang bilang bahwa penciptanya berasal dari kartunis atau pengusaha film Australia yakni Pat Sullivan. Tapi ada juga yang bilang kalau animator utamanya adalah Otto Mesmer. Yang jelas, kartun-kartun Felix dari studio Sullivan sukses besar dan jadi fenomena budaya pop. Gak cuma di film pendek, Felix juga muncul di komik strip mulai tahun 1923. Wajahnya ada di mana-mana. Keramik, mainan, kartu pos, sampai-sampai band jazz seperti Paul Whiteman bikin lagu tentang dia. Felix kept on walking di tahun 1923. Nah, sayangnya di akhir tahun 1920-an era kartun bersuara datang. Dengan munculnya suara, karya bisu Sullivan dan Mesmer jadi terlihat ketinggalan zaman. Awalnya mereka ingin mencoba transisi ke suara pada tahun 1929. Namun kartun suara Felix gagal total dan operasinya berhenti di tahun 1932. Felix sempat comeback sebentar lewat 3 kartun di tahun 1936, tapi kejayaannya tidak kembali seperti dulu.
Selanjutnya yang ketiga, yakni era keemasan animasi yang dibawa oleh tikus paling terkenal sedunia, yakni Mickey Mouse. Nah, debutnya di film Steamboat Willie pada tahun 1928 beneran bikin geger. Bukan cuma karena Mickey yang super gemes, tapi karena untuk pertama kalinya penonton bisa dengar suara yang sinkron dengan gerakan karakter di layar. Setiap langkah, siulan, setiap aksi, Mickey punya suaranya sendiri. Gak lama kemudian, gak cuma suara, warna juga ikutan masuk ke dunia kartun. Bayangin deh, yang tadinya cuma hitam putih mendadak ada warna-warni cerah yang bikin mata melek. Disney lagi-lagi jadi pelopornya lewat serial Silly Symphonies, terutama episode Flowers and Trees pada tahun 1932, yang jadi kartun berwarna pertama yang dapat Oscar. Sejak saat itu, kartun bukan lagi sekedar gambar bergerak, tapi jadi karya seni yang memanjakan mata dan telinga. Nah, di era keemasan animasi di mana suara dan warna meledak, muncullah studio-studio animasi raksasa yang saling berlomba bikin kartun paling epik. Dua nama yang paling menonjol dan jadi rival abadi adalah Walt Disney Production dan Warner Bros. Cartoons. Disney dengan karakternya yang ikonik kayak Mickey, Donald Duck, Goofy, dan Pluto fokus pada cerita yang hangat, penuh musik dan kadang menyentuh hati. Mereka juga master dalam membuat film panjang animasi kayak Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937, Pinocchio pada tahun 1940, atau Fantasia pada tahun 1940, yang beneran jadi standar baru di dunia film. Kualitas animasinya luar biasa halus dan detail. Sementara itu, Warner Bros. Cartoons datang dengan vibe yang beda banget. Lewat seri Looney Tunes dan Merry Melodies, mereka menyajikan humor yang lebih cepat, slapstick, kadang sedikit edgy, dan dialog yang cerdas. Siapa sih yang gak kenal Bugs Bunny yang selalu bilang, "What's up, Doc?" What's up, Doc? 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 Daffy Duck yang cerewet, Sailor, in the ocean, a ship sinking. My goodness, I'm in time to show Art Fartback. He's no match for Super Duck. All right, Ratnik, let's see you try that again. Porky Pig yang gagap, Hey, now look, Mandrake. This is what we're hunting. It's a groundhog. Yeah. Groundhog. I need one to complete my set of stuffed animals. And here's some groundhog scent. Yeah. Groundhog scent. Now, go get him. He's got him already. atau duo kucing tikus legendaris Tom and Jerry. Walaupun ya dari studio MGM ya, tapi gayanya mirip kan? Warner Bros ini kayak anak bandel yang jago bikin lelucon. Nah, persaingan dua raksasa ini justru bikin kita untung loh, karena mereka saling berebut perhatian, inovasi dan kualitas kartun jadi makin maju pesat. Nah, di penghujung masa keemasan ini, sekitar pada tahun 1950-an, ada perubahan besar yang terjadi, yakni televisi yang mulai masuk ke rumah-rumah. Nah, ini juga mengubah cara kita menikmati kartun. Yang tadinya kita harus pergi ke bioskop buat nonton kartun sebelum film utama, sekarang kartun bisa langsung nongkrong di ruang keluarga kita setiap sore. Banyak serial kartun klasik kayak The Flintstones, The Jetsons, atau bahkan episode lama Tom and Jerry serta Looney Tunes mulai ditayangkan di televisi. Ini jadi era di mana kartun jadi lebih mudah diakses dan jadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian anak-anak, bahkan
bahkan orang dewasa. Studio-studio pun mulai memproduksi kartun khusus untuk televisi dengan budget yang mungkin gak sebesar film bioskop, tapi tetap menghibur dan sukses banget. Jadi bisa dibilang masa keemasan kartun dari 1928 sampai 1960-an ini adalah pondasi dari semua kartun yang kita nikmati sekarang. Dari sana lahir karakter-karakter yang tak lekang oleh waktu, inovasi-inovasi yang mengubah dunia hiburan, dan tentu saja tawa yang tak pernah berhenti. Bikin kangen masa lalu ya. Siapa yang pernah lihat Tom and Jerry? Siapa yang favoritnya Tom and Jerry? Sama dong kita. Dah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.